Betulkah jika ternyata nanti koalisi perubahan yang memegang pemerintahan menjadi rezim yang baru, akankah betul memberikan perbedaan dan tidak hanya menjadi negara pasar yang selalu didikte oleh negara adik kuasa? Maka ini akan hanya jadi sebuah cerita tentang sebuah kegagalan yang abadi. 3 kali capres, 3 kali gagal. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ganjar dan Prabowo ini sepertinya sedang digadang-gadang untuk bisa disatukan dalam pemilu 2024 nanti. Nah, di luar apakah kalian setuju atau tidak? Saya setuju atau tidak? Orang-orang setuju atau tidak? Tapi menurut pengamatan dari kartu saya dan juga para ahli politik, ini sepertinya akan menjadi sebuah formula yang mungkin tidak akan bisa dikalahkan. Akan auto menang. Dan ini pasti akan satu putaran saja. Lalu jika memang seperti itu, mengapa tidak dideklarasikan saja? Kita tahu bahwa Pak Prabowo ini sudah menyatakan dia nggak akan jadi cawapresnya, capres lain. Dia mungkin ingin mencoba peruntungannya sekali lagi setelah 2 kali gagal di 2014 dan 2019. Akankah 2024 nanti beliau akan mendapatkan Dewi Fortunanya dan menjadi Presiden Republik Indonesia? Kita belum tahu, tapi kita akan coba lihat juga. Tapi sebenarnya akan ada di konten yang lain. Tapi yang pasti di sini, saya melihat bahwa demokrasi, ini dalam artian demokrasi, keseluruhan demokrasi ya, ini sepertinya kok kurang cocok ya untuk, bukan artinya ini jelek, tapi dengan dinamika yang ada saat ini, sepertinya demokrasi ini, atau lebih tepatnya pemilu dalam demokrasi, rasa-rasanya jadi seperti sesuatu yang terkadang jadi semu atau tidak nyata dalam kehidupan kita. Ada satu teman saya yang mengunggah sebuah status di Facebook yang menanyakan, kalau nanti presidennya ganti sekalipun, akankah nasib kita akan berbeda? Akankah ada sebuah perubahan mendasar dalam kehidupan kita, dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Betulkah jika ternyata nanti koalisi perubahan yang memegang pemerintahan menjadi rezim yang baru, akankah betul memberikan perbedaan? Maka kalau menurut saya, sepertinya tidak. Siapapun yang menang, rasanya akan sama saja, cuman perbedaan nama sama perbedaan orang saja. Semua yang terjadi sepertinya akan tetap iya, bukan artinya persis sama ya, tapi nggak akan ada perubahan mendasar, terutama jika kita tidak berusaha untuk merubah nasib kita sendiri. Maka daripada itu, sebenarnya presiden manapun yang akan dipilih tidak akan merubah nasib kalian semua dan saya secara sontak dan mendadak jika kita tidak berusaha untuk diri kita sendiri juga. Ini saya lihat karena terlalu banyak pihak luar yang ikut campur tangan dalam pemilu di Indonesia ini tadi. Ya, ini sesuatu yang wajar. Di luar negeri pun juga seperti itu. Keputusan dari pemilik pemerintahan tentu akan berpengaruh terhadap kesempatan yang diharapkan oleh negara asing yang ingin mengeruk kekayaan atau mencari nafkah di Indonesia juga. Dalam hal yang resmi ya. Sama seperti zaman dahulu kalau ada kapal datang dari luar negeri, maka untung atau tidaknya mereka, atau berapa besar keuntungannya, ini akan didasarkan dari negosiasi mereka dengan raja dan penguasa yang ada di tempat itu tadi. Tapi yang tidak kita ketahui, mereka pun ini nego juga dengan pemberontak. Dan kalau ternyata pemberontak memberikan nego yang lebih baik, maka mereka akan membantu pemberontak ini tadi untuk menggulingkan pemerintahan yang ada dan memiliki kerjasama yang baru. Kira-kira begitu, dan itu akan selalu begitu. Maka hasilnya akan selalu sama. Hasilnya itu uang luar negeri yang masuk ke Indonesia dan terus kemudian akan dikendalikan oleh para oligark atau oligarki. Ini adalah konglomerat-konglomerat yang ya dititipi uang dari luar negeri untuk diinvestasikan di Indonesia ini tadi. Walaupun yang mengatakan anti oligarki tidak akan mungkin. Mereka semua pasti akan bekerja sama dengan para oligark ini tadi. Karena kalau nggak, mau lewat mana? Uangnya ditransfer langsung ke pemerintahan, terus kemudian diberikan secara sukarela. Kan pasti mereka tidak akan seperti itu. Maka there will be what's in it for me, atau apa yang akan saya dapatkan kalau saya memberikan sejumlah uang tertentu kepada kamu. Maka coba disadari bahwa dari dahulu hingga sekarang ini tentang perebutan Barat dan Timur. Barat itu negara-negara Amerika dan sekutunya, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan negara-negara lain yang memang ada dan bersama dengan Amerika. Nah, sedangkan Timur ini adalah negara-negara yang mereka biasanya adalah negara yang masih sama bentuknya,
dari dulu hingga sekarang ini. Umurnya biasanya ribuan tahun. Ada China, ada Rusia. Dan walaupun tidak secara langsung ke timur, ini adanya di Asia, India ini. Saya pikir India pun di sini juga memiliki, kalau saya kira, kemandiriannya dan tidak bergantung pada negara barat. Walaupun mungkin masih dalam persemakmuran Inggris ya. Maka jika ternyata Amerika dan negara barat ini menginginkan global domination dengan menduduki Indonesia agar mereka bisa memasarkan produk mereka di Indonesia, ini adalah sesuatu yang wajar dan mereka juga sudah lakukan sejak Orde Baru dulu. Bahkan ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa sebenarnya terjadinya pemberontakan G30 SPKI itu konon dan diduga ada campur tangan negara-negara barat ini agar mereka memiliki pasar yang ada di Indonesia yang sebelumnya mungkin tidak secara cuma-cuma diberikan oleh pendiri negara kita. Nah, sedangkan Indonesia ingin memiliki kemandiriannya dan maka daripada itu agar bisa keluar dari kepungan negara-negara barat yang enggak sedikit loh ya ini, maka Indonesia berpihaklah dengan China dan negara timur lainnya. Mungkin tidak kalian sadari, tetapi Indonesia ini dikepung oleh negara-negara persemakmuran dari Inggris. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Australia, ada Brunei Darussalam, dan seharusnya Papua Nugini juga masuk kan. Ada yang mengatakan ya mendingan dijajah sama Amerika. Toh Amerika ini kan negara yang juga superpower seperti itu. Tetapi kita lihat, sekarang Amerika ini mengalami masa-masa kegoyahannya. Sedangkan bangsa Asia seperti China dan juga Rusia ini mengalami masa-masa yang sepertinya akan menuju ke masa kejayaan mereka. Perbedaan paling mendasar dari Amerika dengan China dan Rusia adalah China dan Rusia tidak ingin melakukan global domination. Sedangkan Amerika, kita lihat dari dolarnya saja, terlihat apa tujuan dari negara ini. Maka paling tidak, walaupun mungkin nanti kita akan bekerja sama, harapannya adalah Indonesia ini mandiri terlebih dahulu dan bisa berdiri di atas kakinya paling tidak untuk menentukan nasibnya dan tidak hanya menjadi negara pasar yang selalu didikte oleh negara adik kuasa. Bahwa jika kita melihat dengan lekat, maka kita akan tahu bahwa pertempurannya adalah tentang timur versus barat. Selalu seperti itu. Maka jika seperti itu, saya pikir mau sampai kapan kita akan terus dijadikan negara tempat pasar atau diambil duitnya saja. Kalau kita keluar di jalanan, kita akan lihat mobil Jepang di mana-mana. Kita tidak memiliki industri mobil kita sendiri. Berbeda dengan India atau Malaysia yang paling tidak memiliki Proton di sana. Di sudut jalan yang kita lihat hanya merek Jepang. Ada Toyota, Honda, mungkin segelintir Suzuki. Dan kalau sepeda motor ada merek Yamaha juga dan Kawasaki. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang dijajah oleh mereka semua. Maka mau sampai kapan kita akan seperti ini? Bukankah ini saatnya kita akan mandiri? Jikapun belum saatnya untuk mandiri, paling tidak dijajah oleh satu pihak saja. Dan kita memiliki nilai tawar yang paling tidak akan lebih baik daripada masa-masa yang sebelumnya. Nah, maka daripada itu, saya kira tawaran untuk Ganjar dan Prabowo ini adalah jalan tengah yang akan sangat sempurna. Ganjar Pranowo yang merupakan kader dari PDIP, Partai Nasionalis, yang tentu saja mengutamakan kemandirian bangsa, akan cocok jika disandingkan dengan Prabowo yang Amerika banget. Dengan koneksi luar negerinya, dengan image dan penampilan presiden ala tahun 90-annya. Maka saya pikir biarkan Ganjar Pranowo memberesi semua permasalahan yang di Indonesia dan biarkan wakil presiden ini coba untuk melakukan delegasi ke luar negeri. Ini akan jadi sebuah kombinasi yang sempurna. Daripada kita kembali lagi untuk menyerahkan diri kita kepada hegemoni dari Amerika. Ingat loh, Mas Anies ini S2-nya di Amerika. Dan negara-negara yang didatanginya untuk memberikan kuliah atau dimintai pendapat, ini negara-negara sekutu dari Amerika. Nah, jika ini bisa terjadi, maka kita akan bisa hemat biaya. Nggak terombang-ambingkan dengan mimpi-mimpi yang semu. Dengan narasi tentang mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang Islam, mana yang komunis. Dan dunia tipu-tipu yang ada di sekitar politik kita ini tadi. Lebih hemat dan kita bisa fokus uangnya untuk membangun negeri kita. Dan bahkan jika mengingat hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, sepertinya mereka berdua ini cocoknya dengan kombinasi yang seperti itu tadi. Visi misi Pak Prabowo ini bisa diwujudkan oleh Bu Mega yang akan berkonsolidasi juga dengan Mas Ganjar. Dan ini otomatis akan memastikan Gerindra ini tetap di kelasnya, bahkan akan naik kelas dari kondisi yang sebelumnya. Dan sebagai partai yang baru mungkin berdiri kurang dari 20 tahun ini, saya kira Gerindra memiliki satu masa depan yang cerah jika ternyata Pak Prabowo akan menjadi calon wakil presiden di Republik kita ini. Karena jika ternyata nanti Pak Prabowo ini salah pilih, maka ini akan hanya jadi sebuah cerita tentang sebuah kegagalan yang abadi. 3 kali capres, 3 kali gagal. Maka daripada itu, daripada mati, mengapa berjudi jika ada yang pasti? Saya kira
Jangan tunggu lama-lama, segera dideklarasikan sebelum nanti Bu Mega ini malah lebih memilih dengan partai yang lainnya. Dan jika mereka ini bersatu, saya pikir Kadrun dan Kampret ini akan hilang dalam seketika. Terima kasih untuk kalian semua yang menyukai konten politik. Ini akan lebih sering saya buat untuk menjadi pembelajaran dan membuka sisi-sisi yang mungkin tidak diketahui kita sebagai bangsa yang seharusnya menjadi salah satu bangsa yang besar dari bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Ingat, Indonesia menempati peringkat penduduk keempat paling banyak. Jika ternyata kualitasnya ini bisa ditingkatkan, maka seharusnya kitalah yang menjadi negara adikuasa. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.